Jadi ada kayak kerja jadinya Pak. Kerja mungkin kerjanya ada 3 Pak. Jadi kayaknya seolah-olah kerja padahal pengangguran banyak. Ini pergerakan kelas menengah kan yang akan menentukan masa depan Indonesia. Betul, saya dan kelas menengah ini adalah ya voter kita yang paling penting sebenarnya gitu kan Pak. Yuk sama-sama gitu kan kita dorong. Karena kita kalau nggak berserikat, kalau masyarakat nggak berserikat sama-sama tadi warga jaga warga, nggak bisa apa-apa Pak. Kita nggak bisa rely on siapa-siapa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi di channel ini. Channel yang ingin terus-menerus menjaga kewarasan. Alhamdulillah hari ini penjaga kewarasannya adalah Mbak Thalita Khairunisa. S-nya 2 soalnya. Beliau adalah bagian dari Aliansi Ekonom Indonesia. PhD-nya di NUS. Postgraduate-nya di Harvard Kennedy School. Dan kita akan bicara soal ekonomi. Dan dimulai dari pernyataannya Pak Purbaya. Menteri Keuangan kita Purbaya mengatakan ekonomi Indonesia dapat menjadi berbahaya. Dalam tanda petik. Jika tekanan fiskal dan kebijakan ekonomi tidak dikelola dengan hati-hati. Nanti kita akan belejetin ini. Akan menukik, mendalami dan melihat secara lebih jernih. Berbasis data-data. Ini yang penting. Sehat Mbak? Alhamdulillah, selamat sore. Kalau di sini bukan sehat, waras. Karena waras itu sehat jasmani dan rohani. Betul. Alhamdulillah waras Pak, sehat jasmani dan rohani. Terima kasih sudah mengundang ke podcast Pak Bambang. Terima kasih sudah hadir nih. Jadi gimana nih Mbak Thalita dengan pernyataannya Pak Purbaya itu, apa yang menarik? Berbahaya kondisi ekonomi kita. Padahal ekonomi itu kan prosesnya akumulatif ya, nggak tiba-tiba ya. Betul. Kebijakan yang miss, yang tidak sesuai, yang tidak tepat. Itu yang kemudian mengakumulasi dan membuat ekonomi itu menjadi bermasalah. Jadi pertama-tama pernyataan Pak Purbaya ini benar. Jadi saya setuju bahwa bisa jadi berbahaya apalagi jika tidak dikelola dan diantisipasi dengan baik. Kita tahu di tahun 2025 kemarin alhamdulillah ekonomi Indonesia pertumbuhannya cukup relatif stabil nih Pak ya. Walaupun memang secara struktur perlu kita perkuat. Kita perlu menegaskan kepada pemerintah yuk diperkuat strukturnya. Jangan cuman bergantung pada domestic consumption saja atau konsumsi domestik. Dari mana indikator stabil? Stabil itu kebetulan economic growth kita atau pertumbuhan ekonomi kan masih stabil di atas 5%, masih 5,12 atau berapa gitu ya. Menurut Bang, ya. BPS? Menurut data BPS, betul. Dan dari sisi inflasi juga masih terjaga di bawah 3%. Sehingga itu kalau dari indikator makro bisa dikatakan stabil. Tetapi kita perlu berhati-hati juga karena indikator makro ini kan di permukaan. Jadi kira-kira bagaimana sih yang real ada di bawahnya? Jangan-jangan tidak sebaik atau tidak secantik yang ada di angka-angka yang di atas saja. Itu yang perlu kita sama-sama bahas. Apa itu misalnya yang mesti dibahas tuh yang di bawah permukaan? Pertama-tama yang paling kita perlu pahami adalah kemarin 2025 ini kita ada blessing ya bahwa memang kita kan pertama masih ada scarring effect juga Pak dari tahun-tahun sebelumnya yaitu post COVID-19. Jadi kita masih ada semacam recovery proses di sini yang belum bisa kita kembali ke fase di sebelum COVID itu sendiri. Alhamdulillah pertumbuhan ekonomi masih stabil di angka lebih kurang 5% dan inflasi juga terjaga di bawah 3%. Tetapi di sini juga kita perlu menyadari bahwa tahun-tahun kemarin sampai dengan tahun ke depan ini masih ada ketidakpastian global, ada tekanan-tekanan yang geopolitik ekonomi itu gitu ya. juga yang kalau kita mengatakan di Indonesia itu tuh kita walaupun kita negara yang besar, kita masih masuk dalam yang namanya small open economy. Apa itu small open economy? Artinya adalah walaupun kita sebuah ekonomi yang besar, tapi kita masih dominasinya di dunia ini masih tidak sebesar negara-negara adik kuasa seperti Amerika dan China. Di mana ketika ada tekanan atau tensi di antara mereka, kita mau nggak mau juga akan terpengaruh dari sisi tekanan nilai tukar, dari sisi ekspor impor dan seterusnya. Dan itu juga akan berdampak pada ekonomi kita di lokal. Iya. Kalau saya mulai tanya ini Mbak misalnya. Pertumbuhan ekonominya di atas 5% masih bagus. Tapi UMR-nya masih padat merayap nih. Itu gimana tuh kalau menjawab itu nih? Kasihan buruh-buruh kita ini. Betul. Nah ini juga kita yang salah satu hal yang juga kita bawa di Aliansi Ekonomi Indonesia ini juga adalah mau menunjukkan kepada masyarakat, kepada teman-teman juga bahwa keadaan dulu dan sekarang tidak sama. Jadi kalau dilihat dari grafik ini misalnya Pak ya.
sebelum COVID era nih, katakanlah 2010-2020, kalau growth Indonesia 5%, upah realnya ini di masyarakat juga meningkat sekitar 5%. Mestinya gitu ya. Ya, jadi kalau misalnya katakanlah negara Indonesia semakin sejahtera, masyarakatnya juga merasa aku semakin sejahtera, semakin berdaya beli. Uangku jadi semakin banyak. Tadinya aku naiknya katakanlah naik umum, aku bisa mungkin naik kendaraan pribadi, misalnya motor, naik ke mobil dan seterusnya. Tetapi ketika kemarin kita COVID kan menurun drastis ya, dari sisi growth juga hanya 2%-an, upah real minus karena kita mungkin banyak yang kehilangan pekerjaan dan seterusnya. Tetapi di tahun 2022 sampai 2024 ini recovery proses ternyata tidak bisa kembali nih ke fase sebelum COVID itu sendiri. Jadi ketika pertumbuhan ekonomi kita sekitar 5%-an seperti kemarin di inform oleh BPS, upah real kita naiknya sekitar 1,1-1,2% saja. Ini menunjukkan bahwa kan ada banyak yang ngeluh nih di masyarakat, kok katanya growth-nya 5%, tapi kok aku malah makin susah makan tabungan, mantap itu makan tabungan, kok uangku gajiku nggak naik, katakanlah ada beberapa yang kehilangan pekerjaan. Itu nggak sendirian, memang betul itu dirasakan karena memang nyatanya upah real itu meningkatnya jauh sekali di bawah growth rate yang ada di makroekonomi kita ini. Seperti itu. Nah, sekarang kan ada masalah juga, bukan hanya dapat upahnya semakin kecil UMR, tapi orang yang pengangguran juga semakin meningkat. Betul sekali. Terus udah gitu daya beli masyarakat juga turun. Terus udah gitu banyak perusahaan-perusahaan juga yang layoff. Itu gimana yang ngelihatnya? Betul sekali. Ke depan tahun ini tuh kayak seperti apa? Kebanyakan jadi perusahaan kemungkinan sekarang kan dengan recovery proses mereka akan melakukan efisiensi nih, Pak Bambang. Seperti juga pemerintah melakukan efisiensi, tentu sektor real atau perusahaan juga akan melakukan efisiensi dari sisi misalnya mungkin dia melihat tadinya mempekerjakan 3 orang, bisa nggak kalau cuma 2 orang? Bisa nggak 3 orang ini 2 diganti oleh AI? Bisa nggak diganti oleh katakanlah tenaga kerja yang lebih junior? Kan kalau misalnya bayar si A yang pengalaman kerjanya 10-15 tahun pasti jauh di atas UMR. Sedangkan kalau kita hire Gen Z yang baru lulus mungkin bisa ditekan biayanya sehingga bisa meng-hire 2 atau 3 orang tapi dengan upah UMR. Itu juga kalau dapat UMR gitu kan. Kemarin juga pemerintah cerita bahwa alhamdulillah di 2025 kita all time low nih unemployment levelnya. Tapi ini saya juga mau mengatakan bahwa ini harus hati-hati kita mendefinisikan sebuah data. Betul unemployment level kita all time low, tetapi bagaimana data unemployment itu dikumpulkan? Itu kalau misalnya BPS menanyakan kepada masyarakat, itu pertanyaannya adalah apakah kamu bekerja lebih dari 20 jam sehari setiap minggunya minggu lalu. Jadi kalau misalnya orang menjawab iya saya bekerja, selanjutnya ditanya apa pekerjaannya, apakah bekerja di private sector, apakah bekerja untuk keluarga atau bekerja seperti apa, lalu ditanyakan berapa jam dan sektornya apa, seperti itu kan. Nah kebanyakan ternyata setelah dibedah datanya memang betul sebagian besar orang itu menyatakan bahwa mereka tetap bekerja. Artinya unemployment itu tidak ya, saya nggak unemployed, saya kerja. Tetapi 80% pekerjaan baru yang tumbuh di tahun 2018 sampai 2024 itu berasal dari home based enterprise, artinya pekerjaan rumahan. Jadi misalnya nih saya di rumah aja saya jualan Shopee, saya di rumah aja saya menunggui warung keluarga, saya di rumah saja saya membajak sawah keluarga. Apakah saya dibayar? Mungkin iya, mungkin enggak. Atau dibayarnya ya barang-barang kita makan sama-sama di rumah. Jadi kemungkinan upahnya sangat rendah atau tidak diupah sama sekali. Jadi memang unemployment itu rendah sekali, all time low seperti dikatakan oleh Pak Prabowo. Tetapi kualitas dari pekerjaan itu sendiri yang tumbuh itu seperti apa? Ini yang perlu kita ya, atau kebijakan ini yang tidak dijelaskan. Betul. Jadi mungkin perlu kita sama-sama lebih hati-hati dalam mendefinisikan data ini sendiri. Apa sih pertanyaannya apa sih? Karena kan research question itu kan penting ya Pak ya, bahwa sebenarnya kalau ketika dinyatakan bahwa unemployment itu all time low, seperti apa sih kualitas pekerjaan yang sudah ada? Jangan-jangan orang-orang di layoff lalu dia mengatakan saya bekerja tapi dia misalnya kualitas pekerjaannya katakanlah pekerjaan-pekerjaan yang tidak dibayar atau pekerjaan keluarga saja yang berupah sangat rendah. Ini kan juga kita tidak mau. Makanya kenapa tadi upah realnya naiknya cuma 1,2%, padahal growth-nya naik 5%. Kemungkinan asalnya dari situ. Jadi memang orang pada kerja. Jadi ada kayak kerja jadinya Pak. Kerja mungkin kerjanya ada 3 Pak. Jadi kayaknya seolah-olah kerja padahal pengangguran banyak.
Atau apa namanya orang yang di PHK banyak, tapi kok masih pada kerja? Oh ternyata kerjanya kerja sendiri. Betul. Jadi kerja untuk keluarga sendiri sehingga mungkin tidak diupah atau diupah sangat rendah. Ini yang kualitas ini kan juga kita pengen ya. Pemerintah pasti juga pengen selain tidak ada unemployment rendah, tapi juga bermartabat dan juga orang-orang merasakan kepuasan dari pekerjaan yang mereka kerjakan seperti itu. Ada yang mengatakan, dan Pak Purbaya berkali-kali mengatakan disiplin fiskal. Karena resiko APBN jebol. Kemarin kan kita nggak tercapai kan ya. Ininya Tax collection, betul. Dan jebolnya memang bukan hari ini, mungkin 2-3 tahun lagi katanya. Okay. Dan ada juga mestinya supaya tidak jebol resiko APBN ini, kita juga harus melakukan evaluasi terhadap program-program yang mengeluarkan duit secara raksasa. Kayak MBG, PSM, subsidi-subsidi besar untuk masyarakat itu harus dievaluasi. Dari teman-teman Aliansi Ekonomi Indonesia ini ngelihatnya seperti apa ya, Mbak? Itu saya justru sangat setuju dengan pendapat Pak Purbaya tersebut ya. Kalau memang beliau mengatakan bahwa kita perlu mengevaluasi program-program pemerintah yang sifatnya raksasa, misalnya seperti MBG, PSN dan seterusnya, kami sangat mendukung gitu. Karena memang tidak ingin ada misalokasi anggaran ke program-program yang besar ini, tetapi belum terjamin efektivitasnya apakah bisa mengungkit kesejahteraannya masyarakat. Itu salah satu kunci di ini ya teman-teman LSE Ekonomi ya, soal alokasi evidence base ini. Jadi alokasi anggaran yang masif atau besar nggak ada masalah, tapi harus ada buktinya dong. Kalau memang itu diperlukan dan memang itu berdampak sesuai dengan apa yang pemerintah inginkan. Misalnya tadi saya mungkin mau buka yang tentang MBG ya kali ya Pak. Kita coba bahas MBG ya. Jadi misalnya untuk MBG sendiri, misalnya di sini kita paham bahwa MBG ini adalah janji politik dari Pak Prabowo, kita hormati hal tersebut, jadi memang harus dijalankan. Tetapi bukan berarti sebuah janji politik itu tidak bisa berjalan sesuai dengan evidence based policy. Di mana sebenarnya data kita punya, BPS kumpulkan setiap cycle bahwa ditanyakan misalnya di BPS itu ada, ini kita coba buka Susenas 2024 ya, kita diolah LPM. Di sini ditanyakan, apakah Anda merasa khawatir tidak memiliki cukup makanan? Beberapa rumah tangga bilang ya, misalnya gitu ya. Ini ada katakanlah di yang orang poor 30% mengatakan ya. Lalu apakah ada saat di mana Anda tidak bisa menyantap makanan bergizi? Apakah Anda menyantap sedikit makanan aja? Apakah Anda pernah merasa kelaparan? Itu ditanyakan semua tuh. Food security questions itu ada di Susenas setiap cycle-nya. Setiap tahun kita kumpulin 2 kali. Jadi kita bisa tahu di cycle ini dan cycle berikutnya. Kalau ada MBG, sebenarnya paling tepat guna kalau Pak Prabowo menarget daerah-daerah yang mengatakan ya pada pertanyaan ini. Apakah Anda pernah tidak makan seharian? Ketika dijawab ya dan banyak yang menjawab ya di daerah tersebut, maka daerah tersebut mungkin layak untuk bisa the Big Five itu daerah mana aja yang menyatakan bahwa dia tidak makan seharian? Kebanyakan kita di sini kebetulan datanya tidak dibuka seperti itu, tapi kita bisa tentunya pemerintah punya datanya dan bisa memetakan di mana kita bisa menarget di tempat-tempat yang paling tinggi dulu poverty levelnya, yaitu di Indonesia Timur, terutama di Papua dan Maluku misalnya. Di situ yang mungkin food security paling rendah. Tetapi di sini pun juga terlihat nih Pak bahwa yang menjawab apakah tidak makan seharian itu cuman di kelompok orang-orang yang poor itu sekitar 2,61% aja. Jadi sebenarnya nggak terlalu banyak orang yang memiliki masalah nggak bisa makan seperti itu. Lalu kita misalnya katakanlah oke, jangan yang ini deh, kita maunya yang kehabisan makanan atau ke yang mana, ke yang ini, khawatir tidak memiliki cukup makanan. Yang makan bergizi, makan yang tidak bergizi. Katakanlah di yang sebelah sini. Ini kan yang makan bergizi cuma berapa Mbak di situ? Makan yang tidak pernah berasa bermasalah, tidak menyantap makanan sehat dan bergizi ya. Yang untuk general population itu cuma sebenarnya 7,08% Pak. Berarti memang paling tinggi di PUR ya, memang paling tinggi di PUR terbaginya. Jadi kalau kita lihat 90% mereka makan tidak bergizi ya. Sebenarnya sisanya itu dari 7,08% ini menjawab saya tidak menyantap makanan sehat dan bergizi. Jadi sisanya masih merasa saya masih makan makanan sehat dan bergizi. Sisanya seperti itu. Ini general population. Tetapi walaupun si 7,08% ini terbagi paling banyak di poor dan vulnerable seperti itu. Nah daerah-daerah seperti ini bisa ditarget terlebih dahulu oleh Pak Prabowo, oleh BGN agar dibangun terlebih dahulu dapurnya di situ. Jadi terbantu lebih langsung dan lebih direct. Sementara yang terjadi adalah seperti ini. Jadi kalau dari sisi indeks komposisi ketahanan pangan ini data dari BGN sendiri.
komposisi ketahanan pangan per kabupaten kota, kita bisa lihat nih Pak, yang tua-tua nih adalah daerah-daerah yang mungkin ada di Sumatera, terbagi ya di mana-mana ada, tetapi kita bandingkan dengan jumlah SPPG per kabupaten kotanya sangat berbeda jauh nih. Jadi yang duluan ada dapur MBG-nya itu justru di Pulau Jawa dan sekitar, sementara di tempat-tempat yang merah tua ini justru tidak banyak terbangun seperti itu. Ini yang perlu ada mismatch ya. Jadi misalokasi anggarannya mungkin di sini. Jadi kalau mau berpikir positif tapi kritis, harusnya janji politik itu berbasis pada base evidence. Betul sekali, dengan evidence. Nah, dari base evidence yang ada, ternyata daerah-daerah yang banyak SPPG-nya justru daerah-daerah di sekitar Pulau Jawa aja gitu. Sementara dia sebenarnya dari sisi indeks ketahanan pangan tidak yang paling parah gitu, misalnya seperti itu. Padahal daerah ini tidak terlalu parah atau tidak paling parah. Nah, daerah yang parah-parah justru tidak ada. Belum banyak MBG, belum banyak dapur MBG. Belum banyak dapur MBG. Dan itu artinya ada misalokasi antara anggaran dengan kebutuhan. Betul. Karena kan kita tahu MBG ini sendiri tahun 2026 ada anggaran 300T ya Pak kalau nggak salah. Dan itu dipotong dari anggaran education atau pendidikan. Pendidikan dikatakan ini all time high, kita punya anggaran pendidikan itu 700T sekarang. Karena GDP kita juga meningkat, otomatis 20% atau 20% itu kan semakin meningkat. Nah, tapi 700T itu setengahnya adalah anggaran buat MBG karena MBG dianggap sebagai program edukasi juga. Nah, di sini kan kalau kan kita memahami nih Pak, masalah pendidikan Indonesia ini pelik. Ada masalah dari yang paling mendasar, sekolahnya nggak ada, atau misalnya jalanan ke sekolah nggak ada, jembatan yang nggak ada. Very very basic problem seperti itu dengan dipotong lagi setengah anggarannya karena kita alokasi kepada MBG yang oke lah kita anggap ini janji politik diperlukan, dijanjikan kepada masyarakat. Tapi kita bisa meraup permasalahan dari pendidikan itu atau penurunan kualitas pendidikan itu mungkin 10-20 tahun lagi. Ini yang perlu pemerintah juga sinyalir bahwa pemotongan anggaran itu pasti ada konsekuensinya. Dan itu bisa dalam beberapa tahun ke depan. Betul, nggak kita rasakan sekarang, tapi nanti gitu. Dari 7 desakan darurat ekonomi itu yang perlu diperhatikan tuh tahun 2026 tuh apa ya? Yang paling pertama itu kita desak itu, jadi dari 7 itu ada dua benang merah, yaitu yang pertama adalah perhatikan misalokasi anggaran. Misalokasi anggaran. Pertama masalah MBG mungkin dan Antara dan seterusnya, ini ada beberapa program-program yang otomatis memotong dari anggaran yang sudah ada secara rutin. Dan yang kedua adalah tentang masalah penguatan struktur kepemerintahan tata kelolanya. Jadi tadi seperti kita udah ngobrol ya Pak tadi ya bahwa pastikan institusi-institusi seperti BPK, KPK, BI, BPS itu independen. Jadi mereka bisa melaporkan apa adanya. Dan yang kedua perkuat tata kelola seperti lembaga-lembaga yang raksasa seperti Danantara. Ini jangan sampai keberadaan Danantara yang niatnya baik, tentunya pasti niatnya baik untuk memperkuat dan semakin memperbaiki roadmap perkembangan BUMN kita ke depan ya. Jangan sampai nanti jadinya malah meng-crowding out atau melemahkan sektornya itu sendiri. Lalu dampak dari misalokasi anggaran ini juga adalah karena adanya efisiensi anggaran dari pemerintah sendiri, itu adalah pemotongan TKD yang sangat masif ke daerah. Pemotongan TKD itu artinya yang dilihat memperburuk atau memperbaiki sih? Kita bisa lihat dari dua sisi. Kalau dari kata Pak Purbaya kan ya habis gimana di daerah ditransfer uang, disimpan, ditabung. Nah, ada mungkin daerah-daerah seperti itu. Sebenarnya pemerintah juga punya cara-cara atau kiat-kiat yang bisa digunakan untuk mungkin menghalangi hal itu untuk dilakukan. Katakanlah misalnya tidak boleh ada yang disimpan di tabungan, atau katakanlah kalau misalnya disimpan tapi tidak boleh dengan rate di atas berapa. Katakanlah maksimal 10% atau gimana, sisanya harus di disburse ke masyarakat. Nah, permasalahannya di tahun 2025 kemarin itu pemotongan TKD itu baru sekitar 6-7% Pak. Baru 6-7%? Baru 6-7%. Kita udah kerasa beberapa daerah udah meningkatkan PBB 200%, 300%, 3000%. Ada yang 1000% juga 1000%. Kan? Kita bisa bayangin di 2026 ini dipotongnya 25%, 24-25%. Jadi kebayang tuh PBB bakal naik jadi berapa. Karena PBB itu sendiri memang adalah pajak yang paling mungkin dinaikkan. Karena itu adalah pajak yang merupakan satu source yang tidak bisa dihapus. Katakanlah Pak Bambang rumahnya di mana? Di Jakarta Selatan, Depok misalnya. Depok. Lalu tiba-tiba pemerintah kota Depok mengatakan, Pak kita naik ya PBB jadi 3000% tahun ini. Apakah Pak Bambang akan pindah rumah? Enggak mungkin. Mungkin enggak kan? Mungkin enggak karena sangat costly untuk kita pindah. Belum lagi kita jual belinya dan seterusnya, nyari rumah barunya, belum untuk ketemu nyaman dan seterusnya.
sekolah anak udah di situ dan seterusnya, itu kan pelik. Makanya PBB itu sebenarnya paling mudah untuk dinaikkan karena orang pasti bayar. Nah ini yang menjadi satu hal yang dikhawatirkan juga oleh kami di aliansi, bahwa jangan sampai adanya pemotongan TKD ini sendiri, karena lebih dari 80% daerah di Indonesia kabupaten itu bergantung banget sama TKD, dan itu menopang belanja lokal dan UMKM. Jadi kalau dipotong pasti akan ada kontraksi ekonomi di daerah. Ya, apalagi dengan 25% tuh ya. Betul sekali. Yang kemarin berapa? 5%? Baru sekitar 6-7% lah yang kemarin. 6-7%, ini 25%, udah bisa dibayangin gak loh sih dampaknya kira-kira apa? Kan gitu kepada sektorilnya. Kita bisa bayangin ke employment, industri yang ada di daerah, UMKM yang di daerah, kira-kira siapa yang beli, nggak ada proyek pembangunan dan seterusnya. Itu yang kita wanti-wanti lah pemerintah, hati-hati. Katakanlah ada juga kemarin saya isi acara di Kemenko, lalu ditanya, lalu gimana dong Mbak kalau ada TKD ini, gimana caranya supaya daerah tuh nggak nakal. Jadi ditransfer tapi mereka harus disburse. Oh bisa dengan beberapa cara, misalnya kita pakai matching grant. Katakanlah saya kasih kamu anggaran 7T. Kalau kamu disburse untuk katakanlah program ketahanan pangan, program-program yang fokus prioritas pemerintah lah, kesehatan dan seterusnya, kita kasih matching grant. Jadi kamu disburse 1T, saya kasih lagi another 100 miliar katakanlah gitu ya. Jadi itu bisa jadi hal-hal yang secara behavior mempengaruhi behavior dari Pemda sendiri untuk supaya lebih tertib dan mendisburse anggarannya sebagaimana mestinya. Yes. Karena kan tadi misalokasi disebabkan oleh tata kelola. Ya. Terus pemotongan-pemotongan tanpa membantu membangun tata kelola itu juga sebenarnya jadi masalah kan. Betul sekali. Oke. Kalau ada isu yang ini gimana nih Mbak? Ada kita ini selalu belum jelas utang kita tuh berapa sih? Terus ada kewajiban-kewajiban berkaitan dengan utang itu yang kayak disembunyikan ya, kalau pakai bahasa posisinya tersembunyi, bahasa anak ininya kayak disengaja disembunyikan tuh. Padahal misalnya kan ada lembaga tertentu, sebut aja BUMN itu yang sebagai penjamin hutang-hutang itu kan. Jadi itu kan ini kan nggak sehat ya. Itu gimana ya cara kita kan kayak bayar bunga jauh lebih besar daripada ya. Itu gimana sih peta itunya di tahun 2026 nih? Ya, jadi kalau untuk masalah hutang sendiri sebenarnya kita secara undang-undang sudah dilindungi oleh beberapa aturan yang membuat kita cukup prudent dalam mengelola hutang kita ke depannya. Secara ekonomi Indonesia ini besar dan potensinya juga besar. Jadi sebenarnya kalau dari sudut pandang saya sebagai pribadi, ketika hutang itu dimaksimalkan sesuai dengan batas yang sudah ditetapkan dan sudah level prudent, sudah melalui kajian dan seterusnya, katakanlah di 3% defisit anggaran, utang itu nggak boleh lebih dari 30% dari APBN, katakanlah seperti itu masih di level yang aman. Karena kalau kita bandingkan dengan negara-negara lain di luar, memang hutangnya mereka di negara itu, katakanlah Amerika Serikat itu lebih dari 100% dari GDP-nya mereka. Jadi sebenarnya dari sisi itu Indonesia cukup prudent selama masih berada dalam batas aturan yang sudah ditetapkan. Tetapi memang kita perlu lebih cermat dan berhati-hati ke depannya karena ada program-program yang dicanangkan kan oleh pemerintah dan ini juga menggerus atau mengambil misalnya apa? Misalnya apa? Tadi dengan tadi MBG ini dan nanti kan ke depannya akan semakin besar nih Pak ya kan. Kita pengen Pak Prabowo kan pengennya seluruh Indonesia kan dapat gitu. Ini kita hargai, tetapi otomatis akan ada yang dikorbankan. Nah yang dikorbankan ini apa? Jangan sampai kalau yang dikorbankan ini adalah sesuatu yang justru akan mendukung cita-cita Indonesia untuk mencapai Indonesia emas di 2045 ini. Yaitu pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan dan seterusnya. Itu karena semuanya infrastruktur dasar tuh ya? Nah itu infrastruktur dasar masalahnya. Kalau tadi dengan kita lihat aja anggaran pendidikan aja dari 700T dipotong setengahnya untuk MBG, kita bisa bayangkan nih nanti kita kira-kira seperti apa. Nah masyarakat ini harus pintar-pintar juga. Katakanlah saya nih sebagai orang tua, dari sisi anggaran pendidikan di slash ya atau ditebas setengah gitu ya. Kira-kira anak saya itu seperti apa jadinya nantinya. Karena kan pasti kualitas pendidikan akan menurun. Berarti saya kan harus investasi pendidikan buat anak saya itu kan dan saya top up orang gitu kan. tua yang bertanggung orang tua jawab harus ya. berpikir mengenai Padahal alinea keempat bilang mencerdaskan kehidupan bangsa itu tugasnya negara. Tugasnya negara seperti itu. Jadi kita pengennya sebenarnya mendorong nih pemerintah untuk kita nggak berusaha untuk mengkritik salah satu rezim saja. Kita paham bahwa setiap rezim kepemerintahan itu memiliki tantangannya masing-masing, kerja kerasnya masing-masing tentunya. Tetapi karena sekarang pemerintah yang rezim yang sekarang sedang berkuasa adalah
pemerintahnya Pak Prabowo ya otomatis kita mintanya ke Pak Prabowo dong seperti itu. Jadi tolong dicermati alangkah baiknya jika keputusan-keputusan politik itu tidak sekedar karena janji saja jadi harus ditetapkan, tetapi alangkah baiknya kalau diselaraskan dengan data tadi itu Pak. Kita punya kok datanya. Jadi artinya programnya harus berbasis data tadi. Betul. Ada yang menarik gini. Yang dibutuhkan para entrepreneurship ini juga masyarakat sebenarnya kepastian. Betul. Kepastian bukan kejutan. Kita sudah cukup terkejut tiba-tiba Amerika menginvasi Venezuela. Betul. Ya kan? Tapi kita juga tahu di New York wali kotanya itu keren. Progresif gitu kan? banget. Dia menyebut dirinya demokrat sosialis. Sosial demokrat nih. Jadi itu kan ada perkembangan yang luar biasa. Nah, yang dikhawatirkan tuh sebenarnya di 2026 ini sebenarnya apa yang dibutuhkan oleh masyarakat itu? Kepastian apa sih yang mestinya menjadi tidak boleh ditawar-tawar? Ini harus dilakukan ini. Kayak UMR kan sekarang pada berkelahi terus nih. DKI di Jawa Barat ini tempat yang buruh-buruhnya banyak itu padahal lumbung-lumbung kalau kita kaitkan dengan suara itu lumbung-lumbung suara semua. Jawa Timur kunci kunci benar. Tahun lalu itu Pak Prabowo tuh masih datang ke May Day. Masih mengatakan kita naikkan upahnya ini. Sekarang sama sekali tuh meninggalkan gelanggang itu ketemu juga enggak gitu loh. Jadi yang disuruh hadapin tuh gubernur-gubernur. Jadi ya Pramono, KKDM kayak gitu. Itu kan menurut saya menyebabkan paling tidak di tingkat buruh aja ada ketidakpastian. Betul. Apa yang mesti dicermati dan diantisipasi? Sebenarnya dua hal Pak, bahwa dan itu berakar kepada satu itu kepastian hukum. Nah di sini katakanlah kita menjadi pengusaha nih Pak. Lalu kemarin aturannya A, tiba-tiba besok diubah aturannya B. Saya sebagai pengusaha kan mendingan saya invest di Vietnam gitu ya, yang udah pasti gitu, atau di Cina yang katakanlah kita mau katakan komunis gitu ya. Jadi sama pemerintahnya dikatakan A, maka A yang akan terjadi kan gitu. Jadi misalnya kalau kita Indonesia hopeful potensinya besar, tapi kalau kepastian hukumnya berubah-ubah, tergantung katakanlah saat ini yang lagi mutusin maunya gini, besok yang lain lagi, menterinya diganti-ganti dan seterusnya kan agak susah ya Pak ya. Nah di sini yang paling penting adalah itu. Kemarin juga saya sempat ditanya pas saya isi acara di Berita 1, Mbak Thalita gimana caranya menurut Anda menyikapi masalah SAL yang 200T dari Pak Purbaya ke Bank Himbara? Saya bilang ini bisa jadi bagus Mas, saya bilang bisa jadi bagus tuh gimana sih? Karena kan judulnya SAL ini adalah dia mengambil dana yang diparkir di bank-bank daripada diparkir, saya ambil, saya salurkan ke sektor real. Bisa jadi bagus karena dia menyuruh Himbara untuk menyalurkannya dengan rate yang lebih rendah. Jadi katakanlah UMKM lebih bergeliat. Tadinya Thalita nggak mau invest buat bisnis kopi, saya mau buka bisnis idenya kopi bagus, di Depok gitu kan. Idenya bagus Mbak, tapi faktanya kan Pak Purbaya sendiri ngeluh ya. Tetapi katakanlah Pak Bambang mau buka bisnis kopi di Depok gitu ya. Pak Bambang pasti mikir kan ada yang beli nggak nih gitu. Nah jangan-jangan orang pada bikin kopi sendiri di rumah. Karena sudah daya belinya. Kopi saset lebih murah. Lebih saset lebih murah. Ada kopi jago yang 5 ribuan gitu kan. Jadi ini kepastian sendiri itu, kepastian berusahanya ini jadinya agak bingung kalau kepastian hukumnya tidak pasti. Kemarin juga sempat TKDN sekian, lalu dicabut TKDN-nya. Kan pasti kan investor luar, apalagi investor luar yang kalau masuk kan gak cuma invest 100-200 juta ya Pak ya, tapi kan 100-200 juta dolar gitu. Kan mereka pasti akan kecewa loh. Kemarin saya udah capek-capek bangun pabrik di situ, dicabut TKDN-nya karena mau masukin yang lain yang gak mau TKDN seperti itu. Nah ini yang kepastian hukum ini harus diperkuat ya kalau saya lihat, karena kepastian hukum berhubungan langsung dengan kepastian berusaha juga. Akibat ada ketidakpastian itu membuat ada sinyal krisis kepercayaan. Jadi trust pada policy credibility itu terjadi. Nah kalau begitu, kalau pasar dan pelaku usaha tidak lagi sepenuhnya percaya, maka kemudian dia akan ngecek nih, ini sebenarnya negara serius apa enggak sih? Paling tidak fiscal exit strateginya kayak apa sih? Itu juga kan nggak kelihatan. Roadmap-nya itu kelihatan betul. Dan apalagi yang dilihat sekarang memang kebijakan negara sifatnya populis, tapi itu mahal. Ya sangat mahal, betul. Tapi itu akuntabilitasnya bermasalah gitu. Nah betul banget. Ini juga yang kami sampaikan kepada Danantara. Kami juga sempat kemarin diundang ke Danantara. Masukan dari kalian gimana sih? Masukan kami adalah Danantara
coba fokus terhadap roadmap dari BUMN itu sendiri. Mau dibawa kemana sih gitu? Kan katanya kalau dari kata mereka kita nggak bakal crowding out private sector. BUMN itu nggak bisa bersaing sama private sector Pak katanya. Ada 1.000 sekian BUMN yang profitable katanya cuma 8. Sisanya nggak profitable. Kalau nggak profitable terus ngapain dijagain ya nggak sih sebenarnya gitu. Nah, jadi yang kita perlukan dari Danantara itu kita nggak mengatakan bubarkan Danantara enggak gitu tentunya. Tapi lalu roadmapnya apa nih Danantara? Kan udah ada lembaga yang dibangun sangat-sangat besar dengan niat yang sangat baik tentunya. Tetapi apa? So what are you going to do? Misalnya katakanlah kita pengen BUMN kita lebih bisa berdaya saing di kancah global. Oke, caranya seperti apa gitu kan, fokusnya ini kan yang perlu kita ketahui. Kalau enggak kan bola liar deh Pak. Dan antara mau ngapain terus tiba-tiba ada project waste project, ada project ini project itu dengan BUMN siapa, roadmapnya seperti apa, rencananya seperti apa, transparansi seperti apa, kira-kira gitu. Jadi kita perlunya itu adalah kejelasan komunikasi dari government, dari pemerintah untuk secara terbuka menunjukkan. Misalnya kita rencananya dengan efisiensi anggaran seperti ini, kita potong segini tapi kita akan tambal di mana, kita akan expense di mana. Jadi kalau kita membuat pernyataan dan pernyataannya dinilai kritis, itu bukan anti kebijakan, tentunya tapi bukan. Kita kepengen ada desain, ada roadmap yang bisa diketahui bersama dan itu jelas menimbulkan kepastian ini sehingga tidak terjadi krisis kepercayaan. Betul sekali, karena kan kalau krisis kepercayaan kita jadinya wah jangan-jangan aku jangan nabung deh, nanti jadinya rush nih Pak kayak tahun 98 lagi tarikin semua nih uang dari bank, kan itu juga kita tidak ingin dilakukan, tidak ingin itu terjadi. Makanya sangat penting buat pemerintah, kementerian, badan dan seterusnya untuk sangat clear dan berkomunikasi kepada masyarakat. Kita tahu masalahnya apa, kita sudah punya plan A, B, C, D, E yang akan dilaksanakan 2026 ke depan. Plan terhadap MBG seperti apa, kira-kira nanti dananya seperti apa, apakah nantinya akan di phase out dalam artian dipindahkan bukan dari APBN tapi menjadi ke katakanlah lebih ke lokal dan seterusnya, plannya seperti apa dan evaluasi seperti apa Pak, itu yang paling penting juga karena sayang sekali program yang mengambil dana yang begitu masif dan begitu besar kalau tidak dievaluasi. Harus ada evaluasi, jangan klaim duluan kan. Betul, itu yang harus tadi lagi balik-balik harus based on the evidence. Betul sekali. Ada yang paling menarik, di mana-mana di negara seperti Indonesia, negara berkembang itu kelas menengah menjadi kunci. Karena dia adalah paling tidak tuh penopang konsumsi. Betul sekali, itu betul. Tapi ada pertanyaan, kenapa kelas menengah merasa dirinya tidak mendapatkan pelindungan? Sehingga tadi bukan hanya mantap tapi maut. Jadi udah makan utang. Sekarang udah Pak bukan hanya maut, ada MPO, makan pinjaman ojol. Pinjaman online ya. Pinjol ya, betul. Makan pinjaman online itu terjadi kayak gitu. Gimana caranya? Karena sebenarnya kalau ekonomi makin menurun, makin memberat gitu, ini pergerakan kelas menengah kan yang akan menentukan masa depan Indonesia. Betul saya, dan kelas menengah ini adalah voter kita yang paling penting sebenarnya gitu kan Pak. Nah ini adalah pertarungan yang juga masih harus dibenarkan oleh pemerintah rezim sekarang jika ingin mau punya pandangan pengen nyalon lagi dan seterusnya. Karena kelas menengah ini kan adalah masyarakat yang kalau dibilang sama Pak Khotib Basri adalah professional complainer. Jadi kita itu sudah cukup berpendidikan, cukup punya uang untuk bisa di-spend, investasi untuk anak-anak kita supaya bisa ngerti bahasa Inggris, punya akses kepada AI dan seterusnya, akses informasi, mungkin bisa pergi kuliah ke luar negeri dan seterusnya. Ini masyarakat kelas menengah nih. Nah, kelas menengah ini tidak cukup miskin untuk dapat subsidi dan perlindungan sosial, tetapi tidak cukup kaya juga buat foya-foya kan gitu. Untuk kita misalnya katakanlah mengatakan bahwa iya saya sejahtera, itu tadi upah real masih 1,2%. Sepertiga dari growth realnya di Indonesia gitu kan. Di bawahnya inflasi loh Pak. Jadi kelas menengah ini yang paling kehit paling kencang. Karena mereka yang paling banyak konsumsi kan. Yang terus, paling menderita juga sekarang ya. Benar. Dan mereka juga, kita kan pengennya mereka semakin banyak kerja di sektor formal. Supaya apa? Supaya tax collection semakin meningkat. Nah kalau misalnya kebanyakan akhirnya mereka sekarang di lay off, kerjanya di sektor informal, tax revenue juga yang nanti akan kehit. Nah ini yang nanti dampaknya adalah kepercayaan menurun. Mereka gak mau spend uang karena takut berjaga-jaga ke depannya seperti apa. Dan tadi erosi dari trust itu sendiri yang akan bisa berpengaruh kepada
stabilitas dan robustness dari politik kita ini nih Pak. Gitu. Ya ini data apa nih, pertumbuhan pengeluaran melambat. Ya, jadi ini setelah fase COVID kemarin itu juga pertumbuhan rata-rata pengeluaran per kapita di periode 2018 sampai sekarang itu melambat dan terkoreksi dibandingkan dengan 2012 sampai 2018. Ini terlihat seperti ini. Di semua persentil rumah tangga ya Pak. Jadi di sini menunjukkan bahwa memang recovery dari si COVID-19 itu sendiri memang berat di level rumah tangga. Mungkin masih berjaga-jaga juga. Oh kemarin aku kemakan tabungannya ratusan juta, aku masukin dulu ke tabungan. Jadi lebih berjaga-jaga. Tadinya aku suka beli baju sebulan sekali, sekarang aku jadinya cari baju yang kualitas lebih bagus. Jadi aku nggak beli baju tiap minggu atau tiap bulan. Jadi ada perubahan dari sisi style konsumsinya dan dari sisi volume konsumsinya juga sehingga terjadi perlambatan. Ini juga yang berdampak kepada tax collection kita Pak jadinya. Oke. Teman-teman, hari ini sudah ada mulai muncul di mana-mana dan merebak cukup masif tagline warga jaga warga. Warga jaga warga. Apa yang menarik dari warga jadi warga? Masyarakat melihat bahwa negara seolah-olah mulai kehilangan kredibilitasnya. Negara seolah-olah tidak hadir di tengah situasi ketidakpastian yang semakin meningkat. Dan fakta-fakta yang tadi dijelaskan oleh Mbak Thalita menjelaskan itu semua. Tapi ada lagi fakta-fakta lain yang sebenarnya tidak dijelaskan. Ada lagi nggak fakta-fakta lain yang menarik? Itu tadi ada. Masih coba saya lihat coba sekarang. Itu. Tadi ini kita udah ngomongin. Mungkin dari sini ya, outlook. Coba, jadi untuk kita tadi menjawab juga pertanyaan Pak Bambang tentang outlook 2026, adanya tekanan struktural. Seluruh dunia tuh sudah meramalkan 2026 akan global slowdown. Mungkin karena ada tensi ini ya, Amerika Serikat, lalu dengan misalnya katakanlah allies-nya dia mencaplok ke Venezuela segala macam. Apakah what's next gitu? Apakah Iran, Syria dan seterusnya juga akan bermasalah? Tensi dia dengan China dan seterusnya. Counterbalik Rusia dan China. Terus Greenland juga mau diambil katanya sama US. Nah ini ada kayaknya sama Kanada tuh ya. Betul. Jadi di sini ada semacam ketidakpastian dari sisi global juga tensinya. Lalu ditambah lagi dengan ruang fiskal yang seakan-akan melebar karena kan APBN kita katanya all time high nih. Tetapi sebenarnya menyempit karena melebar tapi dialokasikan untuk hal-hal yang program-program populisnya pemerintah. Seperti itu. Sementara struktur PBB Indonesia masih belum berubah, masih sangat didukung paling besar oleh domestic consumption atau konsumsi domestik. Ini yang perlu kita sinyalir. Kalau kita nggak berubah di tataran makro, adanya global slowdown, ada ruang fiskal yang menyempit dan seterusnya, dipotong anggarannya, dan kita masih mau berfokus dan hanya rely on cuman nyendernya atau berharapnya konsumsi domestik saja yang menopang, sementara konsumsi domestiknya juga melemah, ini bisa jadi nanti kemungkinan ada slowdown juga di Indonesia punya ekonomi, di mana pertumbuhan ekonomi nggak mencapai yang sudah ditargetkan oleh pemerintah itu Pak. Jadi kalau kelompok menengah itu apa yang mesti disiapin nih di 2026 atau peran strategis apa yang bisa dimainkan ya? Paling pertama yang kalau saya lihat adalah harus cermat. Dalam konsumsi, jadi tadi ya lebih cermat. Lebih ke sustainable consumption. Yang kita konsumsi harus barang-barang yang berkualitas baik, tentunya belanjanya lebih ke kualitas baik. Tidak usah terlalu menjaga, misalnya kalau ditanya perlu nabung atau gimana, tentunya itu preferensi masing-masing ya. Kan ada yang bilang kalau misalnya berkeluarga harus punya 6 kali gaji dana daruratnya, dana darurat. Itu style masing-masing, saya nggak bisa intervene gitu ya. Tapi lebih ke arah kita sebagai konsumen harus lebih cermat apa yang kita konsumsi, lebih bertanggung jawab. Kita tahu bumi ini semakin lama semakin panas. Itu juga satu hal yang menjadi satu fokus saya juga, bahwa jangan sampai konsumsi kita tidak bertanggung jawab sehingga membuat climate crisis semakin dan bencana ada di mana-mana. Bencana ada di mana-mana. Kita baru lihat kemarin di Aceh sama saudara-saudara kita di Aceh dan Sumatera bagaimana kondisinya, dan itu baru awal Pak. Itu baru awal. Seluruh dunia ini sudah mengabarkan, sudah meramalkan bahwa global atau climate crisis akan semakin parah. Kita kenaikan suhu bumi ini sudah di atas dari ambang batas yang ditetapkan. Jadi climatic crisis seperti banjir itu akan semakin banyak terjadi, dan Southeast Asia, Asia Tenggara, terutama Indonesia merupakan hotspotnya nih, karena kan kita di garis khatulistiwa kan, seperti itu. Ini yang perlu pemerintah dan kita sebagai masyarakat juga sadari sama-sama.
Yuk sama-sama gitu kan kita dorong. Karena kita kalau nggak berserikat, kalau masyarakat nggak berserikat sama-sama, tadi warga jaga warga, nggak bisa apa-apa Pak. Kita nggak bisa rely on siapa-siapa. Kita harus sama-sama nyuarain ke pemerintah. Teman-teman, warga jaga warga menjadi keniscayaan. Jika kebijakan-kebijakan tidak dikoreksi, faktanya APBN kita makin berat. Dan sektor keuangan menjadi sangat penting karena menjadi penyangga terakhir. Ya, betul. Kelas menengah hari ini tertekan, ruang kebijakan makin sempit, dan bumi melakukan respon atas perlakuan kita. Bencana itu bukan dari Allah, tapi bencana itu lebih banyak disebabkan oleh kemampuan kita dalam mengelola bumi ini. Memang masih perlu harus ditingkatkan. Inilah cara kami menjaga kewarasan. Talitha Khairun Nusa adalah salah satu penjaga kewarasannya. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.